Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara melalui dosen program studi Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara melakukan kegiatan pengabdian dalam program pengabdian kepada masyarakat non-PNBP tahun 2025. Judul dari kegiatan pengabdian ini ialah usulan dan rekomendasi dalam pengembangan kelas guna meningkatkan jumlah siswa di sekitar pesantren Ainul Hayah untuk mewujudkan sekolah madrasah sanawiyah. Tim kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Ibu Dr. Insinyur Nur Syamsi STMT dengan anggota tim yaitu Bapak Insinyur Indrajaya STMT, Ibu Insinyur Nurul Ika Putri Dalimunte STMPSDA, dan Ibu Gia Gebi Aurora Syafridon STMT. Tim juga mengikutsertakan 4 orang mahasiswa program studi teknik sipil USU yang membantu dalam kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan dimulai pertama sekali dengan melakukan diskusi bersama dengan sesama dosen yang dilaksanakan di Departemen Teknik Sipil USU. Diskusi ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan guna kelancaran pengabdian ini. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan diskusi bersama mahasiswa. Dalam diskusi ini juga sekaligus pemberian pengarahan kepada mahasiswa terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan. Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah Pesantren Ainul Hayah yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya dilaksanakan survei lokasi di Pesantren Ainul Hayah yang beralamat di Gang Teratai 13 nomor 473, Tembung, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati kondisi existing sarana dan prasarana pendidikan di pesantren, termasuk ruang kelas, lingkungan belajar, serta potensi lahan pembangunan. Pesantren Ainul Hayah saat ini juga belum memiliki status sebagai madrasah sanawiyah formal, yang mana hal ini menghambat pengakuan ijazah siswa secara resmi oleh pemerintah yang menjadi kebutuhan penting bagi kelanjutan pendidikan santri. Dari hasil observasi diperoleh bahwa pesantren memiliki ruang belajar yang masih terbatas dan belum mampu menampung seluruh calon siswa dari masyarakat sekitar. Kondisi ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan usulan pengembangan ruang kelas baru. Selain survei di lingkungan pesantren, tim juga melakukan survei ke beberapa SMP dan madrasah sanawiyah sederajat di sekitar desa Bandar Khalifah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data jumlah siswa aktif, kapasitas sekolah, dan potensi lulusan setiap tahun yang dapat menjadi calon peserta didik baru di pesantren Ainul Hayah. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa wilayah tersebut memiliki potensi jumlah siswa yang cukup besar dan minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis pesantren juga tergolong tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fuad Kusuma Negara. Saya bekerja di Kementerian Agama, khususnya bidang pendidikan madrasah sebagai staf pendidikan madrasah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pengabdian masyarakat tentang usulan dan rekomendasi dalam pengembangan kelas guna meningkatkan jumlah siswa di sekitaran pesantren Ainul Hayah untuk mewujudkan sekolah madrasah sanawiyah. Izin Pak, berikut pertanyaannya. Yang pertama itu seputar regulasi dan kebijakan. Yang mana, apa saja regulasi atau peraturan dari Kementerian Agama terkait proses pendirian madrasah sanawiyah baru? Untuk regulasi, itu regulasinya ada pada Juknis. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1201 tahun 2023. Di situ semua regulasi untuk pendirian madrasah itu semua udah tertera di situ. Jadi yang pertama,
regulasinya itu yang pertama harus memiliki beberapa kriteria. Contohnya seperti luas tanah, luas bangunan, aspek-aspek contohnya lab, ruang guru, ruang kelas dan sebagainya. Jadi ada banyak regulasinya di situ. Itulah dia kira-kira. Berikutnya, dokumen atau persyaratan administratif apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak pesantren jika ingin membuka madrasah sanawiyah, Pak? Kalau untuk dokumen dan persyaratannya itu ada banyak. Contohnya surat permohonan dari kepala atau yayasan kepada Kementerian Agama. Permohonan untuk pembukaan madrasah. Itu yang kedua, nanti banyak ada nanti lampirkan kurikulum, lalu lampirkan SK pengangkatan kepala, SK pengangkatan bendahara, SK pengangkatan guru, kemudian struktur organisasi, baik itu struktur kepala, bendahara, sekretaris, kepala yayasan, bendahara yayasan, semua harus ada SK-nya. Lalu kemudian dokumennya itu ada juga yang namanya surat tanah. Surat tanahnya harus dilampirkan berdasarkan luas mau madrasah mana yang mau kita buka. Contohnya sanawiyah, MTS nih. MTS itu kan 1440 meter persegi. Jadi harus kita lampirkan itu surat tanahnya. Surat tanah dilampirkan harus bersertifikat atas nama yayasan. Tidak bisa lagi atas nama pribadi. Memang dia harus bersertifikat di BPN, ya kan? Dia harus bersertifikat atas nama yayasan. Lalu juga ada banyak. Ada lagi Kemenkumham, akta notaris, itu juga harus dilampirkan bahwasannya yayasan itu udah berdiri. Itu aja. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana prosedur perizinan resmi dari awal hingga madrasah sanawiyah bisa beroperasi? Kalau untuk prosedur perizinan itu panjang. Kalau kita mulai dari awal itu pengajuan terlebih dahulu. Itu pengajuan itu seperti kita bilang tadi, berkas-berkasnya, dokumen administrasinya harus disiapkan dulu terlebih dahulu. Setelah disiapkan, kita harus masukkan itu ke online. Online-nya itu bagaimana? Itu dia pakai yang namanya link. Linknya itu namanya ijob Kemenak. Itu bisa kita buka di Google. Ijob Kemenak. Nanti di situ kita buat akun terlebih dahulu. Setelah nanti kita buat akun, nanti kita daftarkan akun madrasahnya pakai email, pakai sandi, itu madrasah lah yang tahu, ya kan. Setelah nanti udah dibuka akunnya, daftarkan dokumen yang tadi kita siapkan. Misalnya contoh surat tanah, terus apa namanya tuh, SK Kemenkumham, SK yayasan, ya kan. Foto dokumentasi ruangan, ruang kelas, ruang kamar mandi, ruang kepala sekolah, ruang guru, semua. Nanti di aplikasi itu udah lengkap itu. Kita tinggal masukkan aja. Nanti setelah kita masukkan di aplikasi, pihak kabupaten itu meng-ACC di aplikasi itu. Apakah memang administrasinya itu udah layak, udah pas atau kurang. Nanti kalau kurang kita suruh lengkapi lagi. Kalau nanti sudah lengkap, kita ACC untuk dokumen administrasinya. Setelah dokumen administrasi ada namanya cek di lapangan. Jadi tim kabupaten itu harus turun ke lapangan. Apakah sesuai yang ada di dokumen dengan apa yang ada di lapangan. Jadi setelah nanti kita cek di lapangan, rupanya sesuai, udah standar aturan dari Kementerian Agama,
nanti kita berikan rekomendasi namanya. Rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu gunanya untuk bisa melanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ada beberapa tahapan ini. Yang pertama diajukan ke kabupaten. Yang kedua nanti kalau bila udah di ACC kabupaten itu masuk nanti dokumennya ke Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Jadi Kanwil turun lagi, Kanwil ngecek lagi apakah data yang di lapangan dengan data yang ada di online itu sesuai atau tidak. Kalau nanti sesuai, mereka ajukan ke pusat. Jadi nanti setelah diajukan ke pusat, kalau memang udah sesuai semuanya, pusat yang memberikan izin itu ke kita. Izin itu ke Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Utara untuk di SK-kan. Setelah di SK-kan, baru nanti bisa beroperasi. Nah, jadi sekarang itu izin terlebih dahulu, baru siswa. Tidak boleh siswa terlebih dahulu, baru izin. Itu di Kementerian Agama. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah ada standar minimal terkait jumlah guru, sarana, prasarana, ataupun jumlah siswa untuk pendirian Madrasah Sanawiyah, Pak? Kalau untuk standar minimalnya pasti ada. Semua udah diatur di Juknis. Baik itu standar minimal jumlah gurunya berapa, jumlah sarana prasarananya, baik itu ruang kelasnya harus ada berapa. Kalau kita dua minimal ruang kelas, 2 kamar mandi, itu minimal sekali. Yang kedua, kalau untuk jumlah siswa itu kita nggak boleh ada dulu kalau izin itu belum terbit. Jadi harus izin terlebih dahulu baru siswanya. Jadi jumlah siswanya itu nggak ada standar jumlah siswa karena memang nggak ada itu. Jadi untuk luas tanah juga ada standarnya. Nah, kalau untuk RA itu 300 meter persegi, kalau MI itu 790 persegi, MTS itu 1440 meter persegi, kalau untuk aliyah 2170 meter persegi. Jadi semua udah diatur. Jadi kita itu harus memberikan izin itu berdasarkan syarat yang udah lengkap. Jadi memang harus lengkap dulu semua persyaratannya baru kita kasih izinnya gitu. Pertanyaan berikutnya itu tahapan apa yang biasanya menjadi kendala utama dalam pengajuan pendirian madrasah baru? Kalau untuk tahap yang biasa menjadi kendala itu rata-rata untuk kepemilikan tanah. Jadi rata-rata kendala itu memang itu semua masih atas nama pribadi, belum atas milik yayasan. Jadi memang syarat utama kita itu harus atas nama yayasan, harus diubah dulu ya. Kalau nggak diubah kita nggak bisa kasih izinnya. Itu rata-rata kendalanya. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana proses penilaian kelayakan lokasi? Nah, misalnya itu dekat pesantren atau daerah tertentu, Pak. Kalau untuk penilaian kelayakan, kita memang ada istilahnya kedekatan antara madrasah satu dengan madrasah yang lain. Kalau memang madrasah satu dengan yang lain ini berdekatan, kita lihat lagi aspeknya, apakah memang madrasah pendahulunya atau yang udah buka sebelumnya ramai sehingga menerima murid, menolak murid, atau bagaimana. Kalau nanti madrasah yang awalnya aja kurang siswanya, untuk apa kita buka satu lagi kan? Berarti kan sama dengan bohong, ya kan seperti itu. Makanya harus diperhatikan betul jarak antara madrasah satu dengan madrasah yang lain. Kalau memang dia nanti kelebihan murid, nolak murid, berarti antusias masyarakat di situ tentang madrasah, ya kita kasih lagi buka. Tapi kalau sudah ada yang dekat, namun itu saja belum maksimal operasinya, kita masih bisa pertimbangkan untuk pemberian izinnya gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah Kementerian Agama memberikan bimbingan teknis atau pendampingan khusus bagi lembaga yang ingin mendirikan Madrasah Sanawiyah, Pak? Ya, kita selalu memberikan bimbingan, kita selalu memberikan arahan
apa yang kurang, apa yang perlu dipenuhi supaya nanti izin itu keluar. Kita kan senang juga, makin banyak madrasah kan makin bagus, ya kan gitu kan. Jadi kita selalu kasih bimbingan, cuman memang rata-rata banyak juga kendala, yaitu tadi yang kita bilang tadi, mereka masih tidak mau sertifikat tanahnya ini diubah menjadi yayasan, padahal itu syarat utama. Makanya sebenarnya kendala kita di situ. Cuman memang itu menjadi syarat yang menurut saya bagus lah kan, harus memang dijalankan supaya memang madrasah-madrasah ini bagus ke depannya, tidak ada konflik dan apa segala macam gitu. Nah, berikutnya Pak, ini pertanyaan tentang tantangan dan solusi. Nah, ini menurut pengalaman Bapak nih, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pesantren atau masyarakat saat mengajukan pendirian madrasah sanawiyah? Kalau itu, ya itu tadi, syarat yang paling mereka tidak bisa penuhi rata-rata memang surat tanah. Surat tanah itu yang paling mereka menjadi tantangan bagi mereka gitu. Makanya kalau saran dari kami, kalau memang madrasah itu mau dibuka, memang untuk pendidikan, ya kita langsung serahkan aja ke yayasan. Jadi memang untuk masyarakat betul. Gitu. Memang rata-rata kendalanya di situ, nggak ada lagi. Semua itu rata-rata. Dan banyak juga yang sudah mendaftarkan kita atas nama pribadi, mundur karena kita bilang syarat utamanya itu harus bersertifikat BPN atas nama yayasan. Gitu. Dan pertanyaan berikutnya Pak, ini apa strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pesantren untuk meningkatkan jumlah siswa agar madrasah yang didirikan itu berkelanjutan? Kalau untuk strategi menurut saya banyak, khususnya madrasah lah ya kan. Agar jumlah siswa meningkat itu menurut saya harus memiliki nilai jual. Dalam artian apa? Misalnya madrasah satu dengan madrasah yang lain harus ada pembedanya. Misalnya satu cuma sampai siang, kalau yang kita sampai dengan full day. Full day-nya apa isinya? Misalnya ada tahfiznya, menghafal Quran, ya kan? Atau ekskul yang bisa kita tonjolkan. Jadi memang harus ada pembeda dari madrasah yang lain. Jadi itu daya tarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kita, ke madrasah kita. Harus ada punya daya tarik. Contohnya apa tadi? Macam ekskul tadi, macam prestasi. Ya kan? Karena banyak mata lomba tuh. Kalau kita sering ikuti, pasti kan madrasah kita semakin dikenal orang. Dikenal dengan apa? Bukan dengan tawurannya, tapi dengan prestasi, dengan tahfiznya, dengan lulusan madrasahnya itu memiliki nilai jual di masyarakat, kan gitu kan. Makanya yang paling penting strateginya itu adalah pembeda dari madrasah lain ke yang lainnya. Itu paling penting. Kemudian berikutnya nih Pak, ada pertanyaan tentang apakah ada program dari Kementerian Agama yang bisa membantu dalam pengembangan kelas maupun promosi madrasah kepada masyarakat sekitar? Untuk program Kementerian Agama kita banyak. Jadi ada salah satu contohnya program Kementerian Agama yang membantu pengembangan atau promosi madrasah itu ada namanya OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Jadi di situ anak-anak madrasah ini bersaing, yang punya nilai jual, ya kan, yang punya potensi di situ bersaing. Jadi program itu memicu banyaknya madrasah, banyaknya siswa untuk antusias antusias untuk ikut lomba itu. Jadi lomba itu udah setara dengan tingkat nasional sampai ke nasional itu. Jadi itu Kementerian Agama itu udah banyak lah. Itu salah satu program lah menurut saya. Jadi masyarakat pun juga, orang tua juga antusias. Jadi madrasah ini banyak juga programnya. Gitu. Salah satunya tadi yang saya bilang tadi, OMI.
Olimpiade. Itu semua masyarakat, khususnya kita lah ya, di tingkat kabupaten, di Pakam itu, mereka antusias sekali mengikutkan anaknya di Olimpiade itu. Karena memang ketika anak itu menang, kita expose di kabupaten, ya kan? Jadi itulah cara kita untuk mengenalkan madrasah itu ke masyarakat gitu. Kemudian nih Pak, pertanyaan tentang rekomendasi dan dukungan. Nah ini, saran apa yang dapat diberikan oleh Kementerian Agama agar rencana pendirian Madrasah Sanawiyah di sekitar pesantren Ainul Hidayah itu dapat berjalan lancar? Kalau untuk saran yang diberikan, ya lengkapi dahululah semua administrasi, dokumen pendukung untuk pendirian madrasah tersebut. Jadi memang syarat utamanya itu wajiblah semua yang ada di Juknis itu dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kalau nanti semua sudah terpenuhi, insya Allah izinnya juga keluar gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, bagaimana bentuk dukungan dari Kementerian Agama terhadap madrasah baru? Nah ini misalnya dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, ataupun bantuan fasilitasnya. Kalau untuk dukungan banyak, contohnya tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu kita juga sering mengadakan yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis, bimbingan bagaimana seorang guru, banyak juga kita kerjakan di Kementerian Agama. Kalau untuk bantuan fasilitas juga ada banyak, bantuan mobiler, bantuan dana BOS. Di Kementerian Agama kan juga ada dana BOS. Dana BOS itu kan juga membantu madrasah untuk berkembang kalau diperuntukkan dengan sebaik-baiknya gitu. Banyak Kementerian Agama itu banyak membantu, baik itu tenaga pendidik maupun fasilitasnya. Terus ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, yaitu menurut pandangan Bapak nih, apa langkah strategis yang perlu dilakukan pihak pesantren untuk memenuhi syarat sekaligus menarik minat calon siswa barunya Pak? Untuk strategi yang perlu dilakukan pihak pesantren, ya kalau saran saya, sarana prasarana harus lebih ditingkatkan. Mutu pesantren juga harus ditingkatkan. Cuman gitu, pesantren dengan madrasah itu berbeda. Kalau dia madrasah, dia kan tidak menginap ya, nggak mondok. Kalau pesantren itu kan mondok, jelas berbeda. Makanya syaratnya juga pasti berbeda. Syarat dengan pesantren dengan madrasah pasti berbeda. Makanya dipastikan dulu mau ke pesantren kah atau ke madrasah. Sama-sama bergerak di bidang agama ini, cuman berbeda dia. Satu madrasah, satu pesantren, satu nginap, satu ya sampai sore, sampai siang, ada pelajaran agamanya kan gitu. Tapi saran yang paling penting, sarana prasarana wajib dilengkapin. Persyaratan dokumennya juga wajib dilengkapi. Apa itu tadi? Surat tanah, besaran tanah, sesuai dengan tingkatan yang mau kita apakan kan, mau kita jadikan. Kalau misalnya tadi MTS tuh 1440, harus luasnya sama dulu, lewat dulu, harus speknya harus sama. Kalau enggak bisa lagi kasih izin. Misalnya mau buka MTS nih, MTS itu kan syaratnya 1440, rupanya tanahnya cuma 790 itu kan buatnya MI. Jadi nggak bisa kita kasih izinnya. Makanya yang paling penting itu tadi tanahnya dulu. Tanahnya udah pas, surat tanah atas nama yayasan. Yang kedua pembangunan, fasilitasnya apa itu? Ruang kelas besarnya harus sesuai, ya kan? Berapa kelas dia? Yang kedua kamar mandinya layak atau tidak? Nanti kamar mandinya jelek, jorok, kan nggak bisa. Itu kan mempengaruhi kesehatan siswa kan? Nggak mungkin orang tuanya mau menyekolahkan ke situ. Kayak mana mau meningkat jumlah siswanya, sedangkan kotor kali nih madrasahnya, kotor kali nih pesantrennya kan gitu. Makanya fasilitas itu harus dibangun. Itu paling penting untuk mendukung minat calon siswa itu datang ke situ. Yang kedua, apalagi satu lagi paling penting,
harus memiliki daya tarik yang berlebih dari madrasah lain. Macam yang kita bahas sebelum-sebelumnya tuh, tapisnya atau lulusan anak-anak dari sini luar biasa loh, kan gitu. Nah, itu yang paling penting. Tapi apa yang paling berdampak, yang paling pertama kali dilihat mata, yaitu tadi fisik, bangunan, fasilitas. Jadi lebih ditingkatkan lagi fasilitasnya, insya Allah nanti minat calon siswa itu bertambah gitu. Ini kan Pak, dan luas bangunannya itu tadi ada tadi kan untuk madrasah sanawiyah. Nah, semisal tuh kalau bangunannya dia bertingkat itu gimana Pak? Dia tidak memenuhi luas bangunan yang standar dari madrasah sanawiyah, akan tetapi dia lebih ke arah bertingkat, entah 3 tingkat, 4 tingkat gitu Pak. Kalau untuk itu memang nggak bisa. Memang luas, namanya juga luas tanah, bukan tinggi tingkatan kan gitu kan. Kalau luas tanah itu mau dia 1 tingkat pun, kalau memang luas tanahnya seperti itu, memang wajib segitu ketentuannya, nggak bisa. Dia memang tanahnya itu wajib. Nah, kalau MTS itu 1440 misalnya kan, harus 1440. Karena nanti kan seiring berjalannya waktu kan bakalan berkembang. Karena kan spek dari pembuatan izin itu kan harus ada lapangan, harus ada kamar mandi, harus ada lab. Kalau dia nanti nggak mencukupi, mau diletak di mana? Semakin tinggi kan nggak bagus juga. Nggak boleh juga, makanya kita harus memiliki luas yang cukup. Karena nanti ada perkembangan berikutnya. Ini awal baru, oke lah, awal baru masih 3 kelas. Nanti 10-20 tahun ke depan, kan nggak mungkin 2 kelas terus. Dan nggak mungkin kita tinggikan terus. Kan gitu kan, pasti harus ada dia melebar, harus ada taman. Kan sekolah itu harus punya taman, harus memiliki fasilitas yang istilahnya membuat siswa itu nyaman untuk belajar. Kalau tingkat kali gitu kan terkurung, kayak mana kita mau nyaman belajar? Nah itulah makanya tadi harus sesuai speknya itu tadi. Kalau nggak bisa gitu. Ya, tanahnya kan 1440. Misalkan dia tanahnya tuh dibagi 2 gitu bisa nggak Pak? Dibagi 2 gimana nih? Ternyata tanahnya tuh dia sepetak di sini, sepetak di sana gitu Pak. Terpisah gitu. Nah gini nih kita jelaskan. Kalau dia tanahnya bersebelahan ini gini, dalam 1 gang, ya boleh gabungkan aja. Tapi kalau dia ada pemisahnya, misalnya di gang A1, di gang B1, itu kan udah beda gang, udah beda alamat, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini tanah kita, ini jalan ini, pembedanya cuma jalan ini, tapi di ruang hadap-hadapan ya nggak masalah. Tetap kita hitung luasannya, kalau memang luasannya cukup, kita kasih. Tapi kalau dia udah berbeda alamat, udah nggak sama nih, sedangkan berbeda 5-6 rumah aja kita udah berat untuk memberikan izinnya. Karena dia udah tidak satu tempat. Kalau ini bisa lah kan, hadap-hadapan. Tapi kalau udah dia berbeda beberapa rumah, itu udah nggak bisa keluar izinnya. Udah nggak layak. Cuman dulu, sebelum tahun 2023 banyak yang seperti itu. Cuman ini kan sekarang kan udah juknis yang baru, udah ada aturan terbaru, termasuk surat tanah dulu. Dulu surat tanah pribadi boleh, sekarang harus atas nama yayasan. Kan udah berbeda tuh. Masih banyak regulasi lagi yang berbeda-beda, yang baru gitu. Oke, mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, menjadi informasi yang baik lah untuk kalian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan pesantren Ainul Hayah beserta jajaran pengurus, rekan-rekan dari dosen dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, serta para tokoh masyarakat dan hadirin yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat, kebersamaan untuk memaparkan dan mendiskusikan rencana program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang kali ini akan berfokus pada pengembangan pendidikan di Pesantren Ainul Hayah, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Hadiri yang kami hormati, program pengabdian kepada masyarakat atau yang biasa kita sebut PKM merupakan salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, universitas berperan langsung memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat bukan hanya melalui penelitian dan pendidikan di kampus, tetapi juga lewat aksi dan kolaborasi di lapangan. Tahun ini kami dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik USU mengangkat tema yang sangat penting, yaitu usulan dan rekomendasi dalam pengembangan kelas guna meningkatkan jumlah siswa di sekitar Pesantren Ainul Hayah untuk mewujudkan sekolah madrasah sanawiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, Pesantren Ainul Hayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembinaan akhlak dan karakter generasi muda di wilayah Desa Bandar Kalipah. Keberadaan pesantren ini telah menjadi wadah bagi anak-anak sekitar untuk mendapatkan pendidikan agama sekaligus bimbingan moral. Namun, berdasarkan hasil kunjungan awal dan observasi tim kami, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi pesantren, antara lain keterbatasan ruang belajar, belum adanya status formal sebagai madrasah sanawiyah, tingginya kebutuhan pendidikan di lingkungan sekitar, sehingga kondisi inilah yang kemudian mendorong kami dari Fakultas Teknik USU untuk hadir memberikan kontribusi nyata dengan pendekatan keilmuan teknik dan manajemen pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kelas dan strategi peningkatan jumlah siswa. Melalui program pendidikan ini, kami memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan usulan dan rekomendasi teknis dalam pengembangan ruang kelas dan fasilitas pendukung belajar di Pesantren Ainul Hayah, menyusun master plan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pesantren, serta standar pendidikan madrasah sanawiyah. Mendorong proses legalisasi administrasi menuju pendirian madrasah sanawiyah formal di bawah naungan Kementerian Agama, serta untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan strategi pengembangan pendidikan jangka panjang. Program ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang terdiri dari saya Nur Samsi sebagai ketua, dengan anggota ada Bapak Indra Jaya, Ibu Nurul, dan Ibu Gea. Mitra utama kami adalah Pesantren Ainul Hayah ini sendiri dengan dukungan dari masyarakat sekitar dan lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, kegiatan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah observasi dan survei lapangan, di mana tahapan ini memetakan kondisi existing pesantren, termasuk bangunannya, ruang kelas, serta jumlah siswa dan calon siswa potensial dari lingkungan sekitar, di mana akan diambil data berapakah adanya jumlah anak-anak di sekitar lingkungan pesantren Ainul Hayah. Kemudian data sosial dan pendidikan, kami diidentifikasi jadinya jumlah anak usia sekolah tersebut dengan luasan Desa Bandar Kalipah ini yang ada sekitar 426 hektar, ada sekitar 11.864 kepala keluarga, dan dalam satu kepala keluarga itu rata-rata ada 2 sampai 3 anak. Kemudian tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan dan penyusunan rekomendasi teknis. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, tim akan merancang alternatif pengembangan ruang belajar yang efisien, minimalis namun sesuai dengan standar madrasah sanawiyah. Tahapan selanjutnya adalah pendampingan administrasi pendirian madrasah. Tim akan juga membantu pihak pesantren dalam penyusunan dokumen administratif yang diperlukan untuk proses legalisasi ke Kementerian Agama, seperti proposal pendirian, struktur organisasi, dan rencana kurikulum. Dan tahapan yang terakhir adalah
publikasi, dan diseminasi hasil kegiatan. Hasil kegiatan akan dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, video dokumentasi di kanal YouTube USU, serta laporan master plan pengembangan pesantren Ainul Haya. Berikutnya adalah kegiatan ini dengan target luarannya itu akan terukur yang terdiri dari dokumen usulan rekomendasi itu sendiri, artikel ilmiah, publikasi media, dan video dokumentasinya. Dari sisi manfaat sosial, kegiatan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas ruang belajar dan kenyamanan siswa, mendorong pertumbuhan jumlah siswa baru setiap tahunnya, meningkatkan pengakuan resmi pesantren sebagai madrasah sanawiyah formal, mewujudkan masyarakat sekitar yang semakin sadar pentingnya pendidikan berbasis nilai keislaman dan kemandirian. Kami berharap hasil kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyusunan rekomendasi, tetapi juga dapat menjadi landasan awal pembangunan pendidikan Islam yang berkelanjutan di kawasan Bandar Kalipah. Kami ingin pesantren Ainul Haya menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara universitas, masyarakat, dan yang melahirkan inovasi di bidang pendidikan. Dalam jangka panjang, kami juga berharap agar pesantren dapat memperoleh izin madrasah sanawiyahnya, fasilitas belajar yang semakin lengkap, serta muncul generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata proyek akademik, melainkan wujud nyata dari komitmen Universitas Sumatera Utara dalam membangun masyarakat melalui pendidikan. Kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kolaborasi dari pihak pesantren maupun pihak penggiat pendidikan agar rencana ini dapat berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada kami untuk berkontribusi melalui kegiatan ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di pesantren Ainul Hidayah. Kemudian selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya mengucapkan rasa hormat kepada pimpinan Ainul Hidayah, para ustadz, para santri, para dosen, dan juga mahasiswa yang terlibat di dalam pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah salah satu bentuk nyata yang berdampak kepada masyarakat dari pimpinan maupun dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Pengabdian ini adalah salah satu juga tugas yang diberikan oleh pemerintah ataupun salah satu tugas bagi seorang dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Untuk itu kami selaku pimpinan universitas, khususnya Fakultas Teknik, sangat berterima kasih kepada tim pengabdian yang dibantu oleh mahasiswa dan juga kepada pesantren Ainul Hidayah yang telah menerima kami dalam mengaplikasikan keilmuan khususnya di bidang studi kelayakan sesuai dengan tema pengabdian pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan pengabdian ini pesantren Ainul Hidayah terbantu yang memiliki cita-cita untuk menjadikan salah satu sekolah yang memiliki standarisasi dan juga mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar sekolah dari mulai kelayakan bangunan, kemudian kelayakan studi dan lain sebagainya. Tim telah menyiapkan kelayakan untuk berdirinya bangunan sekolah, khususnya sekolah sanawiyah. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd.
Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Fakultas Teknik UNSU. Nah, yang mana pagi ini datang ke lokasi pengabdian masyarakat dengan judul usulan dan rekomendasi dalam pengembangan kelas guna meningkatkan jumlah siswa di sekitar pesantren Ainul Haya untuk mewujudkan sekolah madrasah sanawiyah. Kemudian kami dari pondok berterima kasih juga kepada Ibu dosen Dr. Insinyur Nur Syamsi STMT, kepada Bapak dosen Insinyur Indrajaya STMT, kepada Bapak dosen Ibu dosen Insinyur Nurul Ika Putri Dalimunte STMP SDA, dan terakhir Ibu dosen Insinyur Gea Gebi Aurora Syafridon STMT. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para dosen dengan kebaikan yang banyak. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Atar Ahmad Haifa Tanzil sebagai santri mengucapkan terima kasih atas pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Teknik dan Universitas Sumatera Utara untuk usulan dan rekomendasi dalam pengembangan kelas guna meningkatkan jumlah siswa di sekitar pesantren Ainul Haya untuk mewujudkan sekolah madrasah sanawiyah. Ana mengucapkan jazakumullah khairan atas perbuatan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya permasalahan yang tim temukan di lokasi pengabdian, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan adalah memberikan rekomendasi berupa master plan untuk mewujudkan terbentuknya sekolah madrasah sanawiyah. Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan menjadi langkah awal konkret dalam pendirian legalisasi madrasah sanawiyah yang mandiri dan berdaya saing di bawah naungan pesantren Ainul Haya, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama bagi masyarakat sekitar.